Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Tsumma salatu wassalamu an atammanil akmalani ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahhirina amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sifat suka mempermudah orang lain adalah salah satu sifat yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sifat suka mempersulit orang lain merupakan sifat yang tidak ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ketika dihadapkan dua perkara, maka beliau memilih perkara yang paling mudah. Dan contoh bahwasanya sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suka mempermudah ketika disyariatkannya salat, yaitu pada awalnya berjumlah 50 waktu. Kemudian beliau menerima saran dari Nabi Musa alaihissalam dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan, karena beliau tahu umatnya tidak mampu. Beliau ingin mempermudah umatnya hingga disyariatkannya salat 5 waktu. Ini adalah contoh bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang suka mempermudah. Sifat beliau yaitu adalah mempermudah. Dan sifat ini ingin Rasulullah SAW tanamkan kepada umatnya. Beliau sebutkan dalam hadis, beliau perintahkan, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan dipersulit, kata Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin suka mempermudah hambanya dan tidak ingin mempersulit hambanya. Lalu kenapa kita sebagai seorang manusia tidak bisa mencontoh dari Allah Subhanahu wa taala dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat mempermudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin mempermudah kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, man yassara 'alal mu'siri yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan artinya mafhum mukhalafah dari hadis ini, barang siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersulit urusannya juga baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jika seandainya sifat suka mempersulit ini masih ada di dalam diri kita, maka ubahlah sifat tersebut. Contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, contohlah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Keduanya memiliki sifat yang mempermudah, tidak ingin mempersulit umatnya atau hambanya. Dan jika seandainya kita masih bertahan dengan sifat ini, tidak ingin merubah sifat ini untuk menjadi yang lebih baik, tidak ingin mempermudah orang lain, maka ingatlah, ada dalam Islam kaidah yang mengatakan al-jaza'u mumathilun lil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Min jinsihi fil khairi wasyarr. Jika seandainya jenis perbuatan itu baik, maka balasannya juga akan baik. Dan jika seandainya perbuatan itu buruk, maka balasannya juga buruk. Dan seandainya kita suka mempermudah orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita. Dan jika seandainya kita orang yang suka mempersulit orang lain, urusan yang mudah menjadi sulit, urusan yang sulit tambah sulit, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempersulit urusan kita pula. Maka hiasilah diri kita dengan sifat ini, yaitu sifat suka mempermudah urusan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan sifat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita, mempermudah segala urusan kita, karena
kita memiliki sifat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.